Selamat siang, Bunda Lucy serta teman-teman yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada kali ini. Di sini kelompok 6 ada saya, Rahma Yuniar, ada Raudatul Fatimah Mizumi, ada Muhammad Ilham Syah, dan Darulita Zahra Taskiah. Saya akan mewakilkan kelompok 16 untuk mempresentasikan terkait topik yang dibahas pada bab 16, yaitu lateralisasi bahasa dan juga belah otak. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih lateralisasi fungsi itu. Lateralisasi fungsi itu merupakan kedua belahan otak yang mungkin serupa secara fisik, tetapi keduanya memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, hal ini yang disebut sebagai lateralisasi fungsi. Pada bab 16 ini dijelaskan bagaimana kontribusi spesifik kerusakan yang terjadi pada otak kiri. Yang pertama itu adalah kerusakan yang terjadi pada area Broca. Jika ada kerusakan yang terjadi di area tersebut, biasanya orang akan berbicara dengan lambat, terputus-putus, dan kesulitan dalam mengartikulasikan kata-kata. Mereka bisa menghasilkan bahasa, tetapi sulit dan pemahaman mereka itu tidak baik. Lalu adalah kerusakan pada bagian apraksia. Jadi seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan spontan. Lalu ada teori dominasi otak. Nah, pada teori ini mengarah atau menyatakan bahwa salah satu belahan otak itu biasanya mendominasi fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sementara belahan otak lainnya memainkan peranan yang lebih kecil. Nah, untuk memahami perbedaan dari masing-masing belahan otak, dibuatkanlah tes untuk mengetahui tugas-tugas tersebut. Yang pertama itu adalah tes natrium amital. Jadi pada tes ini disuntikan zat kimia pada salah satu bagian otak, jadi bisa diteliti bagian otak lainnya. Lalu ada juga tes pencitraan otak fungsional. Ini menggunakan PET atau fMRI. Jadi para peneliti itu bisa memantau aktivitas otak selama tugas tertentu menggunakan teknik tersebut. Lalu ada tes dengan mendengarkan dikotik. Jadi tes ini menyajikan dua suara berbeda secara bersamaan ke setiap telinga. Nah, mayoritas pasien yang menggunakan tes ini lebih baik dalam melaporkan angka yang disajikan ke telinga kanan, menunjukkan otak kiri itu lebih fokus pada bagian bahasa. Lalu di sini ada contoh data yang menunjukkan dominasi otak kiri untuk bahasa itu pada orang kidal lebih besar daripada orang yang tidak kidal. Lalu selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang otak terbelah. Jadi di sini ada beberapa eksperimen yang dilakukan oleh peneliti, seperti eksperimen yang dilakukan pada kucing berotak terbelah. Jadi di situ otak kucing, korpus kolosumnya dipotong. Nah, di situ dites dan ternyata setiap belahan otaknya itu memiliki fungsi yang berbeda atau bisa melakukan tugas yang berbeda-beda. Lalu ada juga eksperimen komisurotomi pada manusia. Jadi pernah dicoba Vogel dan Bogen, salah satu beberapa peneliti yang melakukan komisurotomi pada pasien epilepsi. Jadi
dipotong juga corpus callosumnya dan ternyata malah mengurangi keparahan kejang dengan membatasi pelepasan kejang ke satu belahan otak. Lalu ada juga penelitian dari Sperry dan Gazzaniga. Nah, pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa otak pasien yang terbelah itu berfungsi secara mandiri dan masing-masing memiliki kesadaran, kemampuan, ingatan, dan emosi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada ada buktinya juga kalau misalnya otak terbelah itu memiliki fungsi secara mandiri. Jadi udah dicoba disajikan nih, contohnya adalah seperti presentasi gambar kebelahan otak kanan, ketika presentasi gambar kebelahan otak kiri, dan presentasi objek ke tangan kiri. Nah, dari hasil bukti ini ditunjukkan bahwa belahan otak kanan itu dapat memproses informasi visual, tetapi tidak bisa berbicara, sedangkan pada belahan otak kanan pada belahan otak kiri itu bisa berbicara dan memproses informasi visual dari sisi kanan tubuh. Lalu di sini juga dicoba ketika melakukan otak kanan atau kiri melakukan dua hal sekaligus, seperti fenomena uluran tangan, penyelesaian visual, dan uji gambar chimerik. Jadi kemampuan unik otak terbelah untuk melakukan dua hal sekaligus, seperti yang sudah dijelaskan pada slide ini, itu bisa melakukan kemandirian fungsional pada setiap belahan otak. Di bab 16 ini juga menjelaskan tentang apa sih yang terjadi pada kemampuan bahasa jika pada area-area Broca, Wernicke, konduksi atau aleksia dan agrafia itu mengalami kerusakan. Kalau pada afasia Broca itu tadi sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya adalah kerusakan pada area Wernicke. Jadi ketika ada kerusakan pada bagian tersebut bisa menyebabkan kesulitan dalam memahami bahasa. Dengan kemampuan berbicara yang lancar, tetapi biasanya orang yang memiliki kerusakan pada area tersebut tidak bisa menghasilkan bahasa yang memiliki makna. Lalu selanjutnya adalah kerusakan pada area konduksi. Bisa menyebabkan kesulitan dalam mengulangi kata-kata yang baru saja ia dengar. Dan kerusakan pada aleksia dan agrafia. Jadi kesulitan dalam membaca dan juga menulis. Pada bab 16 ini juga menjelaskan tentang bukti dari model yang dilakukan yang dijelaskan dari Wernicke-Gueswine. Jadi bukti ini menunjukkan bahwa model tersebut terlalu sederhana, padahal sebenarnya bahasa itu fungsinya lebih kompleks dan tersebar luas. Nah, yang terakhir itu adalah penjelasan dari pendekatan ilmu saraf kognitif terhadap bahasa. Jadi pada pendekatan ini menekankan bahwa proses bahasa itu sebenarnya sangat kompleks dan tersebar luas. Tidak terbatas pada area-area yang diidentifikasi dalam model yang tadi dijelaskan, yaitu model Wernicke-Gueswine. Saya menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan baik dari presentasi yang tadi. Oleh karena itu, dengan sangat terbuka, teman-teman atau Bunda yang mau menyampaikan pertanyaan, saran, atau diskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih.